Kalau untuk kalian case sex everyday itu siapa yang inisiasi? Kamu atau dia? Awal-awal mungkin dia. Oke. Terus terakhir kamu? Iya. Like, dia lebih nanya. Like, Kamu minta nomor handphonenya dia. Standby. 3, 2, 1, action. Tell us about your activity and sex life. Oke. Mungkin tagline-nya dulu ya. Tagline ya? Once a day pokoknya. Iya. Oh ya? Iya. Oh my god. Wow. Perlu ditiru ini. Oke, go ahead. Gini sih, mungkin kalau pemikirannya ya, mungkin saya kepingin bahas ini kayak, saya nggak tahu sih karena orang yang dengerin bakal kayak, I mean like, kalau saya ngobrol di gereja saya soal hal ini, it's gonna be like, Open. make it chill and bla bla bla. Tapi saya tahu bahwa sebagian orang mungkin merasa seks ini sesuatu, jangan salah ya, saya menganggap seks itu adalah ini, kudus dan menyenangkan. So it gotta be holy, but it gotta be fun. Ya. Dan you cannot separate these two things. Gak bisa cuman, oh kudus. Kudus bukan berarti tidak menyenangkan. Ya. Karena kudus itu juga menyenangkan. Ya. Kayak gitu. So, seks itu harus kayak gitu. Nah, kita perlu tahu bahwa gini sih menurut saya, bahwa seks itu, tujuannya seks itu apa sih? Ya, Seks itu bisa pleasure, bisa Pertamanya bernama jujur, reproduksi. Seks itu more than reproduction. Ya. Ini adalah recreation Recreation. Ya. and communication. Jadi, kita perlu jago, bukan cuma bikin anak, tapi harus bisa bikin enak. Another tagline. Itu yang harus banyak orang pelajarin juga. Yang seringkali ketika, sorry itu saya, apalagi jadi orang Kristen, jadi pelayan Tuhan, jadi pendeta, wow, gak bisa bikin enak. Ya. Kayak gitu. Terus akhirnya segalanya tentang seks itu tabu. Ya. Definisi enak itu apa? Bagi Esra itu enak itu apa? Anything yang I enjoy and my wife enjoy, basically. Kalau bagi Feli, enak itu apa? Maksudnya yang dia suka, saya juga harus suka gitu kan. Soalnya kalau kita biasanya juga kadang dia tanya sih, yang kita ngobrol lah lebihan. Apa yang like, kamu suka nggak kayak gitu. Jadi ya itu yang lebih gitu sih. Iya, iya. Ya mungkin awal-awalnya banyak juga struggle ya di situ ya. Iya, iya. Penyesuaian kan. Struggle dalam hal apa? Yang menyesuaikan Feli atau Esra? Dua sisi sih ya. Iya, iya. Jadi kan kalau cowok itu kan lebih suka explore dan hal yang lebih Adventure. ya gitu kan. Kalau cewek kan pokoknya kita yang Safe, lebih yeah. ya harus yang rutin, yang biasanya gitu kan. Jadi ya biasanya kita lebih banyak ya kadang ya mungkin berantem, ngobrol ya. Diskusi tentang hal itu. Ya. Iya, 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 iya. Tapi termasuk berantem Ya, soal hal kadang itu. berantem juga. Ada lah momennya ya. Karena apa? Yang dia suka kamu nggak suka gitu atau sebaliknya? Ya. Awalnya mungkin kayak gini ya, kayak yang apalagi yang waktu awal-awal, kan tipikal cowok itu kan lebih I want it now, I want it explosive type of thing kan. Yes. Cowok itu kan kayak gitu. I want explore kayak gitu. Kalau cewek kan lebih kayak safety dan juga lebih slow cooker ya cewek ya. Oh, You know, it's like, Mesin diesel. to build Yeah. To build it itu up. istilahnya Iya. foreplay-nya lebih lama lah basically kayak gitu. Yeah. Nah, tapi sampai akhirnya awalnya kayak kamu kok nggak kayak gitu. Terus kamu kok kayak gitu, kayak ngerti nggak sih? Kamu kok nggak merasa kayak kepingin kayak gitu. Terus dia juga merasa kamu kok kayak Kepingin nafsu terus. kayak gitu. And I think it's like semua conversation cowok cewek, bener gak sih? Kayak semua suami istri pasti pembahasannya kayak gitu. Tapi karena kita ngobrolin, akhirnya dia juga ngerti, saya juga belajar memahami kayak wanita tuh seperti apa gitu. Oh, you have to like build the momentum. Itu much further type of thing kayak gitu. Tapi dia juga berusaha mengerti. Oh, cowok itu like lebih kayak aku mau sekarang type of thing. So dia juga mencoba adjust kayak gitu sih. So dan saya melihat dia juga punya effort untuk mengerti saya type of thing. So it's Ya, like kita saling mempelajari lah ya. Iya, Jadi iya, kayak iya. ya ngobrol sih dia gimana. Maksudnya nyamannya gimana juga buat saya. Yes, juga yes, tanya itu sih. dan Tapi juga sorry. Dengan schedule kalian yang begitu hektik masih bisa sampai sekarang ini. I mean like di usia 20-an oke lah ya. Once a day. Sekarang usia udah
30-an, 40-an ya No, kan? 40-an Oh, dia juga sama-sama. udah 40-an. Iya. Oh, masih terlihat remaja sih. Once a day itu masih berlangsung berarti? masih dijalankan. Ini perlu ditiru ini. Thank you, bro. Tos. Kalau lagi beda kota gimana? Jadi biasanya Oh, sorry. konsepnya kita nabung. Oh, Iya. berarti Oh, nanti harus sehari, dibayar sehari 6 gitu. Ya, nggak Tunggu. Gimana? Jadi kalau bisa 3 hari, nanti Ya, pulang maksudnya mungkin nggak secara Kolek 3 hari. nggak secara hitungan, cuman kayak misalnya mungkin 2 atau 2 hari sebelumnya, gitu, like we do it twice kayak gitu-gitu. Oh, sebelum morningnya. pergi ya, gitu. atau mungkin setelahnya. Jadi ya, Iya. tapi nggak Nggak selalu, harus sih selalu, ya. ya. Jadi tapi itu lebih Nggak kayak kayak utang gitu ya. Enggak. harus Aku sering ngomong gitu loh sama aku jangan kayak debt collector. Nih, dengerin narasumber nih, perlu didengar. juga buat Beda season, aku udah hampir 50 loh. dan mungkin juga buat Feli dari dulu yang selalu tak istilahnya selalu diomongkan ke orang juga, jangan jadikan itu kewajiban. Kayak kita itu harus memuaskan suami gitu, bukan, tapi itu kayak lebih sesuatu yang tetap rekreasi itu tadi. Jadi toh ingat nggak dulu kita juga enjoy gitu kan, awal-awal kita married kan itu sesuatu yang juga bikin kita itu berapi-api gitu. Iya. Jadi ya itu sih. Yang bikin pengen merit kan. Salah satunya. Iya kan? Ya kalau enggak ngapain orang merit gitu Iya, kan. Jadi Iya. ya mungkin juga pola pikir yang seperti itu yang maksudnya walaupun itu nggak gampang sih ya buat kita perempuan terutama ya. Iya. Bahwa kita udah capek gini gitu, tapi itu yang selalu maksudnya saya kayak berusaha untuk ditanamkan. Terus ada ayat yang selalu jadi apa ya? Acuan. Kayak pokoknya kalau ada orang yang ngomong selalu apa sih memangnya bisa tak kayak gitu. Coba dibuka. Penting, istriku perlu denger ini. Jangan Thank you for coming to Love Revolution. Jangan Haleluya. Saya tahu Bisa pria-pria mikirin. juga pada bersuka cita. Kasih tepuk tangan, nyanyikan lagu baru buat Tuhan. Di Amsal 5 ayat 18 sampai 19. Bentar, Vel. Aku tak buka dulu, nanti tak highlight ini. Mantap. Bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Jadi kan berarti kan di sini kan orangnya udah nggak muda lagi kan harusnya. Masa mudamu berarti kan waktu masih Iya. muda itu Kameramennya kalian ikut tuh ketawa. enjoy gitu kan. Terus sama-sama menikmati gitu. Jadi ya Iya. itu sih kalau saya konseling pernikahan tuh salah satu yang selalu saya bahas itu karena buat perempuan tuh memang seks itu kadang itu bisa mengganggu. Kayak bukan prioritas utama, ya kan? Kalau cowok kan memang lebih sudah ya itu Iya, memang iya. naturnya mereka. Kalau cewek kan nggak seperti itu. So, gimana caranya Feli untuk develop, bisa adapt ke nature-nya suamimu ini gimana? Yang modelnya nyentrik banget ini. Pasti model-modelnya nyentrik nih. Posisi-posisinya nyentrik ini. Ya penyesuaian, maksudnya awal-awal kalau saya How? nggak cocok ya saya ngomong, aku Ayo nggak Bugem, mau gitu. langsung terbuka, lebih lagi. Ya, maksudnya kayak hal yang nggak buat aku nggak nyaman ya aku ngomong sama dia. How do you find your energy once a day? Oke, mungkin gini ya. Oke, ini yang mungkin aku perlu jelasin dikit ya. Sebagian orang kan bisa berpikir, kamu bisa setiap hari, oh ya masih umur berapa? Sorry, tunggu dulu. I met a couple, umur 70, and they still do have sex every day. Wow. Amazing. Kenalin ya, aku undang ke Good News Project, ke Love Revolution. Siap. Oke. So, I mean like, kita perlu tahu bahwa gini, ketika sex on the 20s, it's gonna be different than how you do it on the probably 50s. On the 40s saja menurut saya udah beda. Ya, beda. On the 70s, itu juga mereka cara ngelakuinnya juga pasti nggak kayak anak umur 20-an. Capek semua lagi pasti badannya. Protol, Pak. It's like, of course like the position, Iya. kayak, terus kayak length-nya mainnya juga pasti beda, type of thing kayak gitu. Tapi mereka masih mencoba untuk istilahnya kayak bersukacita tadi itu ya kata-katanya, kayak mencari kesenangan satu sama lain kayak gitu, melayani satu sama lain. It's like that's what they do, and I mean like sebagian orang waktu dengerin tuh kayak merasa wah itu jijik banget tuh. Sorry, yang ngomong jijik banget itu malah yang kelihatannya lebih rohani. Yang orang kayak gini kelihatannya lebih nggak rohani, tapi sorry, dia lebih bisa tetap menghargai satu sama lain, melayani satu sama lain. And I can understand.
Dan yang perlu kita lakuin adalah gini sih. Kalau kayak seperti tadi istri saya juga ngomong, lakukan itu sebagai enjoyment, rekreasi. Rekreasi kan kadang kan bisa adventure. Lah kita perlu tahu pasangan kita itu tubuhnya itu bisa berubah-berubah. Kadang istilahnya tuh hotspotnya dia itu bisa di bagian A. Beberapa bulan kemudian hotspotnya dia bisa di bagian B. Kayak bisa di bagian C. So, like kalau kita mencoba untuk istilahnya adventure terhadap the body of our spouse, itu yang akan membuat seks itu jadi asik gitu loh. True. Kayak gitu. Kalau enggak, cuman gitu-gitu aja. Begitu lagi. Lama-lama bosen terus akhirnya jadi kayak kewajiban. Kayak gitu. So, dan buat saya sendiri juga ya, I think istri saya juga melakukan hal yang sama. Saya mencoba mencari istilahnya kayak bagaimana saya membuat istri saya klimaks. And I'm happy if kalau dia bisa kayak gitu. It's like buat saya kayak saya seneng gitu. Itu tahu jawaban yang mau nantikan dari tadi. Terus. So it's like itu kayak sebuah adventure ya. Akhirnya kayak kita sendiri kayak okay, even though it's not like always like a big climax every day or like climax 3 times or 4 times a day buat cewek ya. I mean like nggak harus seperti itu. Cewek nggak perlu sampai segitu sih harusnya. Iya. So kayak gitu. Beda, Tapi balik lagi istilahnya kalau mungkin boleh saya sedikit kayak teorikan ya istilahnya kayak boleh. lewat seks pun itu kita belajar melayani loh satu sama lain. Kayak gitu. Okay. Dan belajar komitmen. Komitmen itu apa sih? Ini saya hari-hari ini dapat kata-kata ini. Komitmen itu kadang juga kayak disiplin kan. What is disiplin? Disiplin adalah gini, melakukan hal yang lu gak suka seperti lu menyukainya. Dan lakukan seakan-akan untuk Tuhan. I mean like netizen nanti. I mean like lakukan. Iya kan ada ayatnya itu kan Alkitabiah banget. Lakukanlah seperti untuk Iya kan? Tapi istilahnya gitu, that's what disiplin. Ketika kamu gak suka, lakukan seolah-olah kamu menyukainya. Iya. Kayak gitu. So, dan ketika kayak itu kayak membuat kita kayak disiplin saling melayani. Dan menurut saya adalah, ini yang saya juga pelajari nih. Kita semua ini bisa menemukan godaan di luar. Betul. You know, I mean like, dengan adanya sosial media, communication makin gampang, godaan itu selalu ada. So, kalau kita nggak sediakan makanan yang baik di rumah, pasangan kita jajan dengan gampangnya. Agree. Betul. So we have to create good food at home. Basically itu aja sih. Kan ada misalnya istri-istri yang kebanyakan nolak kan pasti istri. Kalau suami kebanyakan yang lebih agresif. Enggak loh, in some cases ada loh. Makanya aku bilang teman-temanku yang kebanyakan. suaminya yang nolak. Nah, bagi istri-istri yang masih suka nolak suaminya nih, ini bagi Feli gimana? Apa yang menurut kamu sebenarnya yang salah apa gitu? Jadi kita kan nggak menghakimi nih, tapi sebenarnya yang salah apa nih? Bisa macam-macam ya. Cuman kalau mungkin juga kurang ngobrol ya, maksudnya Komunikasi. jadi kayak mungkin yang ya nggak tahu juga, cuma apa yang dilakukan suaminya itu mungkin kurang buat dia itu kurang nyaman atau kurang menyenangkan. Karena kan kadang biasanya perempuan kan cuma mikir poin yang penting kan suaminya isinya keluar gitu kan. Yang perempuan sudah nggak peduli, tapi justru di situ salahnya mungkin. Kita justru juga harus bisa itu tadi klimaks itu kan dengan di situ jadi kita akhirnya jadi enjoy juga menikmati juga karena kalau buat perempuan kan kita nggak harus setiap kali berhubungan kita harus klimaks gitu kan harus orgasme, tapi ketika kita klimaks itu sesuatu yang menurutku pribadi itu akhirnya kita jadi ketagihan sebenarnya gitu loh. Ajaib ya. Berarti ini kalau kamu bersedia gitu. Once a day karena ketagihan ini. Wah, tebal banget ini buku ini. Tapi jenis orang mungkin juga berbeda-beda ya. Kita nggak bisa membuat ini sebuah doktrin yang harus dipukul rata ke semua orang gitu kan. Istriku membela kaum perempuan lainnya. Nanti aku membela kaum suami. Kasian ya dengan istri-istri harus kerja gitu loh maksudnya. Iya kan. Tapi sorry ya. Kerja jaga anak nggak punya pembantu ya kan. Ya pembantumu berapa? Balik lagi. Satu. Ya, dan juga sorry kalau aku boleh ngomong. Dia ini orang yang sangat super sibuk. I mean like in the morning, in the afternoon. Dia selain kerjanya juga consume a lot of times. Pelayanannya dia bukan cuma kayak banci tampil doang loh. Kayak like pokoknya gua nampil. No. Like dia tuh sibuk banget. Tapi balik lagi, ketika kita ngobrol seks, of course buat kita ketika seks everyday buat kita, itu ada seks yang kayak gini. Istilahnya kayak the everyday sex.
the casual sex, sama yang like a little bit longer sex. Bombastic sex. Dan yang ketiga. Ya nggak sampai begitu juga sih. Tapi I mean like ada yang kayak seks yang little bit further yang kita kayak like special moment. Yeah. Tapi ada yang juga casual. I mean like kita juga kok bisa kok cari posisi yang tidak mencapaikan fisik kita lagi. I mean like kalau misal. Kalau misalnya belajar teorinya ya, misalnya kayak dalam teorinya itu namanya spooning. Spooning itu ketika misalnya kayak yang cewek di belakangnya yang yang seperti cowok 2 sendok gitu aja lah. Itu sesuatu yang nggak consume energi terlalu banyak kok. Itu loh harus didengar. Terus makanya tadi saya bilang balik kan. Sex in the 20s, sex in the 40s, 50s, and sex in the 70s. Iya. Itu beda. Iya. Tapi it's same sex, but it's just different effort. And Itu yang casual tadi. Iya. Kalau yang special gimana? Oh, mau apa aja. Mau gaya udang kepetek. Mau gaya. Iya. Udah jangan terlalu vulgar nanti. Enggak, kenaikan Yesus, Mam. Oh, apa-apa juga boleh. Terus kalau yang bombastis gimana? Variasi ini buat kita 2 aja cukup kayak gitu. Oh, 2 aja sudah everyday. Possibilities ini endless berarti. Ya, saya juga nggak tahu sampai kapan. Oke, kalau untuk kalian case sex everyday itu siapa yang inisiasi? Kamu atau dia? Awal-awal mungkin dia. Oke. Terus terakhir kamu? Iya. Like, dia lebih nanya. Like, Kamu minta nomor handphonenya dia. Kamu tuh jangan merendahkan aku sekali. Kayak nggak pernah tak layani. Enggak, bilang kamu nggak melayani. Menginisiasi. Topik konteks kita adalah menginisiasi, bukan melayani. Oke. So, I think itu mungkin, sorry ya, melayani itu bukan ketika, menurut saya ya, melayani itu bukan hanya ketika melakukan, tapi like saling menghormati juga kayak who initiate, kayak that's like a question, right? I think itu juga, saya juga lihat dia itu menginitiate itu sudah kayak melayani. Kita udah berantem lama tentang itu. Iya. Ceritakan. Terus jelasan ya. Ya kan dia kan selalu merasa kok aku kayak nggak pernah mau gitu kan, kayak nggak pernah minta. Terus memang karena mungkin pada dasarnya aku nih orang yang suka belajar ya, jadi oke, berarti dia maunya seperti itu gitu kan. Ya kalau aku sesuaikan, ada momen-momen aku mulai nyoba gitu, gimana sih, coba untuk sih, kan selalu memang jadi, ya setiap kali sih kalau ngobrol sama perempuan-perempuan, sih cewek-cewek juga banyak kan gitu, kita selalu merasa, dia lo nggak tak ajak aja udah ngajak gitu kan, kan selalu seperti itu kan, nggak ada kesempatan untuk ngajak, diajakin terus. Ya gitu kan, selalu kayak gitu, jadi akhirnya aku bilang ya kamu coba cari momennya setelahnya di mana waktu kamu bisa untuk ngajak, paling nggak itu menunjukkan apa ya, kita itu interest, kadang kan pria-pria mungkin merasa kok rasanya yang ada itu kalau nggak ditolak ya kan, kalau diajak ditolak gitu kan, selalu kayak gitu. Jadi ya itu sih, maksudnya juga memang ya mempelajari banyak di situ, jadi pokoknya mempelajari gimana supaya ya kita sama-sama lah. Iya. Walaupun nggak selalu ya, maksudnya saya bukan juga tipe orang wah gitu, bukan. Ada momen-momen yang juga merasa gitu, cuman ya itu sih, tetap berusaha. Kamu minum vitamin nggak, Vali? Enggak sih, saya nggak terlalu minum vitamin ya. Jadi energinya dari mana? Dari dalam hati dan pikiran. Tapi balik lagi ya, kayak tadi saya bilang, when we do like the everyday sex, it's become like the daily sex yang istilahnya kayak kita pun juga dia capek, aku juga capek. Light sex lah ya. Ya light sex, tapi yang I mean like yang nggak too much energy, ganti kayak berapa posisi kayak sekali main. No, we don't do that. Aku juga capek, dia juga capek, but let's just cuddle together and have fun together. One round, done. Type of thing. You know what I mean? Kayak gitu sih. So, kita juga perlu... I don't know what you mean, karena berround-round. Aku dan capek aku. Tapi kalau saya boleh... kalau saya boleh sharing juga ya. I mean, buat saya platform kayak gini saya suka banget. Karena yang disayangkan tuh gini. Suami, istri... merasa udah hidup bersama-sama belasan tahun, puluhan tahun, atau beberapa tahun. Lalu bosan. Atau beberapa bulan pun. Yang satu merasa, kamu kok gini, kamu kok gini, kamu kok gini. Dan kemudian akhirnya yang terjadi adalah, this is the problem. You already have problem, right? Yeah. With the sex things. You create another problem. By what?
kamu nggak mau melayani satu sama lain, kamu nggak mau initiate satu sama lain, akhirnya hatinya makin dingin, makin jauh. Mereka cari solusi sendiri-sendiri, and basically you are not creating solution for your family, you are creating another huge problem. Bener nih, bener. That's good. You know, Preach it, dan man. ini sesuatu yang bahaya gitu. Preach on Sunday nggak bisa kayak gini. Kenapa? Seminar baru bisa. So I mean like kita perlu lihat kalau ada masalah gimana kita nyelesainnya. Ya. Jangan kita diem-dieman terus ya udah dia gini terus akhirnya kita create another problem, mereka create another problem, ya akhirnya one problem become three problems now. Iya. Betul. Kayak gitu. So Jadi dikomunikasikan. Ya, Yes, mesti ngobrol. Ada gitu. nggak momen-momen di mana kan sebagai laki ya, maksudnya dalam hidupku juga pernah, maksudnya dalam hal sexuality itu pengen tapi gagal gitu. Pernah nggak dalam hidupmu kayak gitu? Gagal Ya, apa pernah sih, dulu? Ya, Gagal dapat nggak apa? dapat. bukan gagal to the point of istrinya gagal melayani, enggak. Itu kan common problem perform. laki-laki, gagal perform. Oh. Tiba-tiba kemudian apa namanya Lemes. lemes. Ya, gitu. pernah. Well, I mean like I'm 42, I'm not 20s. Iya. I mean like things happen ya kayak gitu. And the question is how, right? Ya, how do you face it and how do you face it? Dari Oke. segi laki, dari segi perempuan. Saya mikir sih. Ya kalau memang nggak bisa ya nggak usah dipaksakan. Iya. Jadi ya akhirnya ya Iya. sudah kita batal akhirnya. Iya. Oh. Pernah juga? Pernah batal. Berarti not always once a day kan? Kadang ada halangan. Kalau Ya pasti nggak menstruasi mungkin, juga ya. nggak mungkin Nggak bisa. Ya, kalau menstruasi nggak Ya. bisa. Kayak Berarti Pasti. kalau menstruasi setelah bersih, ini bayar utangnya numpuk berarti. Bunga berbunga. Oke, bayar utang apa nggak bayar utang? Enggak. Kalau menstruasi type of thing enggak lah. Yeah. Oke. So basically kita sama-sama saling mencoba ya. Ketika hal itu terjadi, misalnya adik gua ini nggak mau diajak kerja sama, kayak gitu. Misalnya Iya. kayak things Johnny. Ya, misalnya Joni nggak mau partisipasi, misalnya kayak gitu. Pernah berarti? Pernah Of dong, course lah. iya, Oke, pernah. tos dulu deh. I'm human. I'm still human. I'm not hyper. I'm still human. Normal. Pernah. Normal berarti. Iya. Mas. Ini kenapa kameramennya pada tegang? So tapi yang saya lihat adalah gini, dia mencoba melayani saya, dia mencoba cari tahu saya, how to support me, saya juga mencoba support dia. I mean like akhirnya become kayak mutual respect ya satu sama lain. That's good. Kayak gitu justru saya malah I respect you. I'm not forcing you. I respect you because you try to serve me. You try to I mean like istilahnya kamu juga mencoba adventure terhadap my body. Kayak gitu. You try to learn me. Kayak gitu. Dan saya juga kepingin juga lebih mempelajari dia. Ada momen-momennya I try to like membuat dia klimaks, tapi juga nggak works. Kayak saya juga harus coba explore dong, kayak gitu dong. So, dan itu akhirnya jadi kayak tadi kan, seks ini jadi recreation bersama. Kita nyoba restoran baru, belum tentu selalu makanannya enak. Betul, kadang-kadang Iya. zom. Kadang makanannya nggak enak, overpriced. Iya. Kita coba lagi. Iya, over-reviewed kadang-kadang. Iya. Oke. Ya kesepakatan sih. Ya balik lagi setiap kapal kan punya kesepakatannya masing-masing. Iya. Iya, Ya, benar. kebetulan ini kesepakatan kita berdua. Dampaknya One of a kind. dampaknya buat Feli sebagai seorang wanita, ketika kamu oversupplied kan oversupplied with sexual activity. With sexual activity. Dampaknya buat kamu apa? Dampaknya, Iya. mau tahu nggak? Iya. That's why dia kelihatan masih muda. See, that's what I said. Aku pun juga kelihatan masih muda loh, Iya, gimana? See, See what? berarti kalau ada banyak perempuan-perempuan yang kelihatan kering itu, Jangan marah sama perempuan yang kelihatan kering dong, bukan salah mereka. ya mungkin suaminya mungkin. Ya, makanya. Tapi serius loh, kita pun ya, ketika, oke mungkin kalau aku boleh share sedikit lebih dalam tentang kayak hubungan ini. Ketika kita ribut, konflik, dia mencoba untuk communicate through sex. Hah? Yep. Jadi lagi main sambil ngomong, kamu itu tadi bawel. Nah, maksudnya oh my goodness. Tapi maksudnya ketika kita konflik, seringkali apalagi cewek ya, cewek kan perasaannya kan kuat banget. Iya, ya. langsung shut Waktu off lah gitu. konflik,
it's like sex it's like take care of yourself, I don't care. Usually kan kayak gitu. Tapi kalau dia enggak, dia like try to solve it, try to end it, you know, with the touch and bla 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 kayak gitu. And actually itu ada momennya juga aku I know your trick, you know. Tapi saya menghargai effort itu gitu loh, ngerti nggak? Iya. You know. Iya. Nanti didengar ulang nanti. Menurut saya adalah gini yang terjadi ya, suami istri ketika konflik terus nggak berani humble enough to initiate to one another. Yang terjadi adalah hubungannya makin dingin kan? Iya. Terus akhirnya yang terjadi kita nggak pernah berhubungan, aku udah nggak disentuh sekian bulan. Hey bro, waktu seminggu apa yang lu lakuin? Hey sis, waktu seminggu apa yang lu lakuin? Kenapa setelah sekian bulan lu baru ngomong? Iya, betul. Ngerti nggak sih? When you have conflict, ini adalah momen karakter kita nih diuji untuk initiate. Jangan diterus-terusin maksudnya. Merendahkan gitu. hati kan? To Iya. initiate. Iya, benar. Gengsi dong. Aku ya nggak mau dong. Gengsi itu yang perlu dihancurin. Iya. Kalian juga pernah kayak gitu berarti? Kalau ribut terus nggak ada yang gengsi? Abstain nggak? Jujur aja ya, awal-awal pasti gengsi. Iya. Tapi Awal lama-lama pernikahan aku dulu lihat ya. dia juga adalah orang yang juga berani untuk initiate itu. Pertama kali dan membuat saya makin menghargai dia gitu sih. Kenapa? Pride-mu sebagai woman gimana nih? Woman pride itu kan tinggi banget. Iya. Awalnya sih gitu ya, maksudnya Kayak nggak, I feel cheap doing this gitu. awal-awalnya kayak You maksudnya can have my body but not my soul. ya awal-awalnya kayak lebih struggle sih, maksudnya karena kan dia ini tipe orang yang kalau salah itu harus minta maaf. Kalau aku kan enggak, aku kalau salah ya udah lupa, aku sudah lewat gitu. Besok bangun tidur udah beres. Tapi kalau dia kan enggak, dia kalau kita konflik, dia pasti tipe orang yang kalau nggak selesai nggak bisa gitu loh. Kalau aku nggak kebalikannya, jadi kalau aku pokoknya aku tidur, besok pagi aku bangun udah nggak anggap mikirin biasa. itu. Ya. Kan ada perempuan yang, kamu cuma baik sama aku kalau kita lagi mau main. Kamu minta main. Kalau enggak, kamu jahat sama aku. Kalau dia sih enggak, jadi dia lebih orang yang kalau konflik justru dia yang lebih lama gitu, kayak maksudnya harus selesai, Yang memelin ini diselesaikan, berarti? ya harus diselesaikan, kita harus ngobrol. Kalau aku kan enggak, jadi akhirnya ya mau nggak mau dari situ aku belajar gimana sih caranya untuk istilahnya Meredakan ya. amarah dia. Itu terus datengin, nggak maaf terus ya, kalau enggak buka bajunya gitu. Waduh, langsung gitu. Oh, kamu kayak gitu? Kalau dia sih untungnya gini ya. Kayak tadi saya ngomong, kebanyakan cewek itu kan lebih slow cooker. Iya. Kalau cowok kan lebih kayak eksplosif. Untungnya dia ini mencoba mengerti saya juga sih. I see. Jadi dia enggak slow cooker yang terlalu slow lagi gitu. Iya. Sometimes I understand bahwa dia melakukannya to serve, like kayak gitu sih. I understand. Jadi dia sekarang apa? Kompor LPG. Dia Api biru. Sesuai dengan rambutnya. Ya. Biru yang udah luntur jadi hijau. Dia kompor listrik siap, LPG siap. Wow. Tapi ya balik lagi ya, kayak tadi kita ngobrol ya, when it become daily, of course nggak jadi sesuatu yang itu gotta be like climax 3 times for a woman, for every round kind of thing, nggak kayak gitu sih. Yeah. Interesting. Well, I think you guys are match ya, maksudnya you found your match. Terima kasih. Ya, gimana kalau ada orang-orang yang dibilang ini nggak compatible secara seksual gitu? Ada nggak itu kata-kata itu valid atau jadi satu penghakiman atau seharusnya ada cara lain untuk bisa jembatan ini? Seharusnya gini ya, saya percaya sih, sorry ya, mungkin ini kedengaran klise. Iya. Tapi I think saya berharap ini menguatkan. Kan firman Tuhan ngomong, tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatanmu. Iya. You know, masalahnya kita ini mau nggak sih untuk apa? Merendahkan diri satu sama lain. Kayak gitu. Itu aja. Masalahnya itu kan karakter Kristusnya tuh kelihatan di situ juga. Gitu. Iya. Om tante, oma opa, with all due respect, like kita sendiri perlu juga jangan sampai. Karena saya juga nanganin juga banyak orang yang jauh lebih dewasa daripada saya. Yang di usia pernikahan yang sudah masuk usia 40, 45, 47. And then kemudian everything have to hancur.
hanya karena kita ini nggak mau merendahkan diri satu sama lain. Sayang banget gitu loh. Salah satu bukti merendahkan diri itu adalah melalui hubungan seksual ini juga. One of the thing. Nice. Karena seks adalah apa? Recreation. Iya, iya. And juga relation. Kalau More dari satu term yang kami juga bilang gini, hubungan seksual itu adalah merajut seperti rajutan sweater. Kalau semakin sering dilakukan, rajutannya semakin kuat. Kalau berarti tidak dilakukan, berarti akan renggang. Kalau tidak ada seks sama sekali, berarti akan hancur, putus. True, gitu. True. I see. Yeah. Oke. Dan I mean, balik lagi juga ya, jadilah kreatif, jadilah belajarlah each other, learn about each other, tapi di dalam boundaries kekudusan. Nah ini asik nih. Yes. Nah boundary kekudusan dalam seksual itu apa? Nah buat saya ya, kita selalu ngomong sih ketika kita kayak juga bahas soal kayak gini juga, kita bilang very simple. Satu pria, satu wanita dalam ikatan pernikahan. Oke, that's good. Dalam hal itu, go explore, go have fun, learn each other, have fun. Iya. You know, kayak Kalau ada orang bilang is oral sex, boleh nggak oral sex itu? oke. Dan umurnya lah makin panjang ini. Sebentar, biar dijawab dulu. Gini sih, kalau berdua nyaman, go ahead. Iya, balik lagi sih, masih kesepakatan bersama. Ya. Iya. Ya. Kan biasanya yang gila itu yang cowok. kan? Cowok pasti. Tidak ada pandangan teologis yang menentang hal itu? Gini ya, saya pernah punya pengalaman. Waktu saya masih di Bible College, saya belum menikah. Lalu kemudian kita punya kayak grup cowok dan grup cewek, discuss in separate room. Lalu kemudian pertanyaan ini muncul, kayak oral sex, bla bla bla. Oh, gurunya bilang, profesor saya bilang, nggak boleh. Mulut kita diciptakan untuk memuji Tuhan, bukan untuk having sex. Tangan kita juga. Nah, saya tanya, kalau kamu ngomong kayak gitu, ayatnya di mana? First. Second adalah, kalau kayak gitu, ayatnya juga mungkin bilang, tanganmu untuk bertepuk tangan, bukan untuk grabbing boobs. Sorry to say. You know, nggak kejelasan gini. Nah, balik lagi di mana? Selama satu pria, satu wanita, dalam ikatan pernikahan, go explore. Do as both of you, istilahnya Apa yang nyamannya kalian apa? enjoy gitu lah. Cuman memang ada boundaries yang Tuhan kasih. Itu kalau menstruasi nggak boleh kan gitu, sama kayak gitu-gitu. anal juga nggak boleh kan gitu ya. Go explore, that's what I said. Go explore. Tapi juga harus safe ya. You know, when you explore things like that, anal lah, oral lah, go explore but play in a safe way. Iya. Kayak gitu, kita juga harus tahu apa yang dilakukan. Jangan cuma gara-gara nonton porno lalu kemudian kita nyoba. Loh, kamu harus tahu, ketika orang melakukan anal di film porno, preparationnya banyak. Mereka harus stretching, mereka harus clean. Setelah mereka lakukan dari anal, go back to the vagina, itu kayak ada preparationnya. Oh, kalau nggak bisa infeksi parah. Nah, kayak gitu-gitu. So, we have to think. Lubrication-nya kayak apa namanya kayak gitu-gitu, it's a different lubrication from the vagina to the anal. Tapi bukannya anal nggak boleh ya? Iya, Karena Sodom dan Gomora. Well, kembali lagi. Iya, kepada apa yang Each dipercayai, agreement. kepada apa yang bisa Nggak dibuat harus nyaman bilang, atau tidak nyaman. Iya. Dalam ada satu pria, satu wanita, dalam kesepakatan bersama, kenyamanan bersama, go explore. Kayak gitu. Well, ini menarik banget. Pemirsa sekalian, kita mesti dewasa ya di dalam mengeksplorasi ini, karena yang tadi kami tanyakan khususnya tentang bagian terakhir tentang seksual ini cukup panjang, cukup lebar, cukup dalam. Mungkin akan spark kontroversi, akan spark pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa ditimbulkan. Definitely. Tanyakan aja nggak apa-apa, nanti kami akan jawab, nanti Ezra sama istrinya juga akan jawab. Kita mau istilahnya accountable nih terhadap omongan kita, supaya kita nggak cuman istilahnya tuh ngasih omongan yang nggak bisa dipegang gitu. Nah, lagian kalau kita tidak bicarakan masalah seksualitas itu, menurut kami ini sesuatu yang naif atau hipokrit atau munafik. Karena apa? Orang-orang di luar sana, mereka itu pesta seksual, gonta-ganti pasangan, swinger, open relationship, poliamori, itu banyak gitu. Dan anak-anak muda ataupun orang-orang generasi tua, ini penyakit ini udah ada dari zaman dulu. Dari zaman mungkin opa-oma kita. Dari zaman Nuh udah ada ini gitu loh. Nah, kalau Abraham, kita betul, ya kan? Nah, kalau kita tidak men-tackle ini dengan pikiran yang bukan cuma modern ya, tapi dengan cara pandang
seksualitas yang alkitabiah, Yes. maka kita ini munafik banget gitu. Yeah. Kamu munafik nggak? Gitu. Kalau kamu munafik, ya kayaknya omongan ini akan sukar diterima. Yeah. Karena orang punya kebutuhan seksual kok, gitu. Kalau kamu nggak punya kebutuhan seksual, berarti kamu mati dong. Yeah, yeah. Kalau kamu mati, berarti kamu udah nggak bisa dengerin ini. Selama kamu hidup, dan satu hal yang ini perlu kita tahu, bahwa ternyata kalau suami dan istri ya, jadi bukan cuma laki perempuan. Ini dalam konteks pernikahan yang sah, satu suami, satu satu istri, istri. dan Dalam ini ikatan pernikahan. close relationship. Yeah. Bukan dalam open, nggak boleh tukar pasangan, Yeah. nggak boleh ke tempat pelacuran, nggak boleh one night stand, nggak boleh swinger, Yeah. nggak boleh gitu Yeah. ya. Yeah. Dan kalau suami istri ini bisa melakukan persetubuhan, keintiman, seksualitas, sebenarnya menunjukkan bahwa suamimu dan istrimu itu sehat. Yeah. Iya. Dan bahkan ada ayatnya loh. Kalau laki-laki sama istri itu mau melayani, tahu nggak ayatnya di mana? Mana- Lebih mana- diberkati yeah. pada waktu kamu memberi daripada kamu menerima. Yeah, Nah, yeah, gitu. Jadi kalau kamu memberi kepada suamimu, kepada istrimu, Iya. maka kamu lebih diberkati. Boleh nggak aku tambahkan satu? Silakan. hal? I mean, like, Boleh. buat teman-teman, om tante, oma opa yang mendengarkan. Dan juga para ahli teolog. Yes, para ahli teolog yang juga yang mendengarkan. I mean like saya sendiri juga bukanlah tipikal orang yang nggak belajar Alkitab lalu kemudian just say things out of nowhere. Tapi it is all biblical. Cuman mungkin kita nggak dig in the Bible kayak gitu. I prepare stuff, tapi I don't think we have to go there. Tapi izinkan saya juga menyampaikan kayak tadi udah disampaikan ya. Kita ini punya kebutuhan. Seringkali kalau kita nggak berani membahas atau kita benci membahasnya, pertanyaannya ada dua. Ada masalah apa sama kita yang pertama? Do you have problem? Dan yang kedua adalah if you do have problem, kalau Anda punya masalah, please jangan makin marah dengan acara ini, jangan makin ngatain acara ini, tapi makinlah merendahkan hati untuk terbuka. Iya, Karena dari situlah Anda bisa dipulihkan. betul. Ya. Karena kalau enggak, sorry, korbannya adalah diri Anda sendiri dan pasangan Anda dan Ya. keluarga Anda dan anak cucu Anda. Ya, betul. And it's become worse gitu, ngapain kayak gitu. Dan saya juga ingin menyampaikan kepada semua yang nonton, I do respect Ko Daniel, C. Debbie for berani banget untuk membahas dan mempertanyakan hal-hal ini. I think ini mewakili pertanyaan banyak orang yang mungkin nggak berani nanya, sungkan nanya, Ya. karena mungkin mereka punya masalah ketika mereka nanya atau ketika mereka malah nyolot di di komen. Iya. Dan orang juga akan makin mikir, lu ada masalah apa emangnya, ngerti gak sih? So I mean like thank you for bringing up this topic. Our pleasure. Karena buat saya sendiri, saya sangat menghargai topik ini sekali. Ini salah satu topik yang saya very passionate to talk about. That's good. I'm very passionate, dan saya kebetulan dengan istri kita passionate banget. Kita pernah bikin satu kali conference just talk about sex. Wow, That's good. that's good. Orang akan punya bad image sama kita, I mean go ahead. Tapi hati kita bukan mau kayak liar dalam kehidupan Kristen. No, justru kita kepingin berbagi, kita kepingin melayani. That's Iya, where our iya. heart is. Why don't we do one in Jakarta? Let's do together. Hey, sure. Ya, 2025? Sure, How's that? let's do it. Oke. Love Revolution, Sex Talk. Yes, yes, yes. Coming soon. Oke. Okay, Thank you ya. Thank you Esther very and much. Thank you so Ellie much. for sharing. Thank you ya, thank you. Really appreciate you banget. Yeah. Pemirsa sekalian, do komen, jangan lupa subscribe karena melalui apa yang kalian lihat ini akan bisa menjadi berkat buat orang lain. Ada yang mau tambahin mungkin? Atau like do you usually close it in prayer for people? Sure, or shall, sure. shall we? Let's pray. Oke, boleh Ayo, kita. boleh? Oke. Let's do. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, lewat kesempatan ini, terima kasih buat seks yang Tuhan ciptakan dalam setiap tubuh kami. Dan terima kasih buat momen di mana Tuhan menitipkan kasih pesan. Kalau ada hati-hati yang Tuhan lagi ketok, yang mungkin membuat kami nggak nyaman, Tuhan buat kami nggak makin gengsi, tapi buat kami makin bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat mereka-mereka yang sudah menikah, berkati pernikahan mereka. Ya. Jangan biarkan gengsi mereka membuat kehidupan pasangan mereka itu semakin dingin. Sehingga kertaan itu makin gede. Celah iblis makin besar. Tapi lewat percakapan ini, biarlah ini boleh makin melelehkan hati, Yes, Lord. membuat kami rendah hati untuk bisa melayani satu sama lain. Buat kami yang belum menikah, yang mendengarkan hal ini, hamba-Mu berdoa, prepare them for
masa depan yang Tuhan sediakan yang baik. Yes. Kami berdoa juga buat Love Revolution. Semoga lewat program ini banyak orang boleh diberkati, pernikahan boleh makin diperkuat, hubungan makin diperkuat. Kami tahu ketika pernikahan makin diperkuat, anak-anak mereka pun juga melihat mereka happy lihat orang tua mereka bisa ada dalam romantisme yang baik. Dan mereka pun yang menikah, mereka juga boleh makin menemukan kekuatan. Karena engkau banyak merendahkan diri di hadapan kami, engkau banyak melayani kami. Help us to serve this one person yang Tuhan titipkan sama kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. 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 Di akhir acara ini kita bersyukur banget untuk kedatangan dari narasumber yang sangat berharga ini. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe. Kemudian kalau dari apa yang kita bicarakan ini menjadi berkat, bisa bagikan kepada banyak orang dan tinggalkan komen tentang bagaimana dari percakapan ini ada banyak sekali tadi tentang keuangan, tentang parenting, tentang seksual, tentang preference dalam kehidupan yang akan menjadi topik hangat untuk dibicarakan ya. Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Ciao. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina.